Tidak akan mati seorang hamba, kata Nabi, sebelum Allah sempurnakan rezekinya. Allah. Dan rezeki tidak akan tertukar. Beda dengan sendal jepit bisa ketukar. Jodoh juga nggak bisa ketukar. Dunia ini bukan tempat tinggal kita, tapi tempat meninggal. Allahumma la aisha illa aishal akhirah. Nabi yang mengatakan, aku pastikan, kata Nabi, tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat. Allahumma la aisha illa aishal akhirah. Dan yang meninggalkan asbab haram, yakin kepada asbab syirik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Alhamdulillah. Masya Allah. Bertepatan pada hari pada tanggal 8 Maret 2024. Masya Allah. Alhamdulillah salam pada seluruh jamaah Masjid Istiqlal Osaka yang rahmati Allah SWT dan kepada seluruh pemirsa Mio TV yang rahmati Allah SWT. Pada hari ini Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah SWT. Dengan izin Allah, hari ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa sekali. Yang mana tidak ada yang nggak kenal sholat di Indonesia. Ya, apalagi orang tua mati, orang muda juga mati. Orang kaya mati, orang miskin juga mati. Yang tua juga akan meninggal dunia. Maka yang senang pun suatu saat akan meninggal dunia. Maka hadir bersama kita sekarang adalah Ustadz Dery Sulaiman. Masya Allah. Alhamdulillah. Luar biasa rahmati Allah SWT. Lama sudah kita menanti kedatangan beliau. Alhamdulillah pada hari ini telah hadir di Masjid Istiqlal Osaka. Dan insya Allah teman-teman rahmati Allah SWT akan hari ini akan memberikan khutbah Jumat di Masjid Istiqlal Osaka. Insya Allah pada teman-teman yang hari ini ada waktunya silahkan datang ke Masjid Istiqlal Osaka. Insya Allah. Langsung kita sapa Ustadz kita, Ustadz Dery Sulaiman. Ustadz, Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masya Allah. Masya Allah. Alhamdulillah. Ini Masya Allah. Ini teman-teman ya, aku juga sekalian live di TikTok. Ini pemberitahuan aja nih. Ini Imam Ta'mir Masjid di sini nih Daram nih, Darah Minang nih. Di mana Kampuang? Kampuang di Lubas Kapiang, Ustaz. Lubas Kapiang. Lubas Kapiang. Berapa tahun di Jepangnya udah 23 tahun, 23 tahun, Ustaz. 23 tahun. Itu masa dakwahnya Rasulullah. Subhanallah, 23 tahun, Masya Allah. Alhamdulillah, Ustaz. Masya Allah. Baik, Alhamdulillah sahabat sekalian, saya datang kali ini ke Jepang, tidak diundang. Subhanallah. Datang tak diundang, pergi tak diantar. Ya. Kami datang, memang ini Allah yang takdirkan. Seminggu sebelum keberangkatan pun belum ada terbesit di pikiran bakal ke Jepang. Kuasa Allah, Pak Sandiaga Uno, beliau ada agenda Tokyo Marathon. Oh, Tokyo Marathon. Ya, Tokyo Marathon. Dan asisten beliau salah satunya Daeng Andi Dewandaru, dia WhatsApp, Ustadz, siap ke Jepang nggak? Siap ke Jepang nggak? Saya bilang, oh ya siap insya Allah. Kapan berangkat? Dia bilang tanggal 29. Saya bilang, sami'na wa ata'na. Masya Allah. Masya Allah, Alhamdulillah. Pemirsa Mio TV yang rahmati Allah SWT, Alhamdulillah ya, Masya Allah. Ustadz Dery sekarang ya datang ke Osaka, katanya datang tidak diundang, kemudian juga tidak masuk. Tapi insya Allah kita sebenarnya sudah lama menunggu kedatangan Ustadz Dery Sulaiman. Kenapa? Memang kita dulu mungkin kita hanya melihat di YouTube saja, kemudian kita hanya lihat di berbagai macam media. Dan juga jangan lupa Ustadz Dery Sulaiman aktif dalam dakwahnya di berbagai macam negara, khususnya di negara Malaysia, Indonesia, ya. Masya Allah, Alhamdulillah. Maka hari ini insya Allah beliau insya Allah beberapa waktu di Jepang ini mereka juga berdakwah keliling, insya Allah mendakwakan kalimat la ilaha illallah, insya Allah. Ustadz ini Alhamdulillah Ustadz ini kita sangat bahagia sekali dengan kedatangan antum Ustadz. Ustadz jadi kita ini Ustadz tinggal di Jepang nih. Jadi banyak orang-orang Jepang ini Ustadz yang mu'alaf Ustadz. Dia yang mu'alaf, mungkin antum juga ada dengan komunitas mu'alaf yang di Indonesia Ustaz ya. Mungkin ada dengan teman-teman antum yang baik artis, kemudian jangan apa namanya berbagai macam, apalagi Ustaz Dery juga udah terbilang pendakwah dan artis ya. Masya Allah luar biasa. Jadi Ustaz Dery, jadi di Jepang ini banyak mu'alaf yang dari orang Jepang khususnya, dan alhamdulillah di Masjid Istiqlal Osaka ini kurang lebih ada 46 orang Ustaz. Yang selama 2 tahun Ustaz ya, yang sudah bersyahadat. Alhamdulillah. Iya Ustaz, dia lokal, alhamdulillah, dia lokal, kemudian juga dari Amerika 1 orang Ustaz. Alhamdulillah. Jadi kadang-kadang mereka ini cara mereka untuk bisa istiqomah, untuk misalkan dalam melaksanakan perintah Allah SWT, kemudian untuk bagaimana Ustaz, antum sering mendakwahkan dalam ceramah antum, kemudian bagaimana kita berjamaah di masjid Ustaz.
Betul. Nah, kadang-kadang keberatan kita nih pernah antum sampaikan kalau tidak ada salah, Ustaz. Jadi membangun masjid itu jangan seperti mengantar jenazah ke kuburan, Ustaz. Betul. Nah, jadi kalau banyak ada yang meninggal dunia, kemudian yang mengantar jenazah ke kuburan itu ramai-ramai, tapi yang masuk kuburan cuma satu orang, Ustaz. Iya. Maka oleh karena itulah, jadi bagaimana caranya ini orang Jepangnya bagai dia bisa istiqomah dalam keimanan dia, dalam melaksanakan perintah Allah SWT, khususnya teman-teman kita yang dari Jepang juga, dan bagaimana supaya nih hati kita tuh terpaut dengan masjid, Ustaz. Iya. Sehingga keinginan kita untuk ke masjid itu terus ada gitu, Ustaz. Kadang-kadang itulah masalah yang kita hadapi sekarang ada di Jepang, Ustaz. Ini mohon ini Iya. nasihat untuk Ustaz. Subhanallah. Jadi yang pertama ya, mesti masjid itu dijadikan sebuah tempat yang terbaik di dunia. Jangan sampai rumah kita lebih bagus dari masjid kita. Ya. Dibuat senyaman mungkin. Sehingga orang lama betah berlama-lama di dalam masjid. Ya, hari ini sebetulnya banyak orang yang mau masuk masjid, tapi ketika masuk masjid tidak ada senyuman, tidak ada istiqbal penyambutan tamu. Dia mau ngobrol sejam 2 jam, kering kerongkongan, pindah ke restoran. Ya. Maka di masjid itu mesti menjadi 4 markas. Markas dakwah, markas ta'lim wa ta'allum, mesti ada madrasah. Di masjid ada orang belajar ngaji, anak-anak belajar Al-Quran. Kemudian markas zikir dan ibadah. Dan yang keempat, markas khidmat. Jadi orang lapar masuk masjid itu kenyang. Orang haus masuk masjid mesti dia hilang dahaganya. Orang stres masuk masjid mesti senyum dia keluarnya. Jangan sampai orang senyum pas keluar stres. Sandalnya hilang, motornya hilang dan sebagainya. Kalau di Indonesia begitu. Kalau di Jepang insya Allah nggak ada hilang-hilang. Jadi yang saya perhatikan selama kurang lebih 10 hari berdakwah keliling Jepang ini, Buya, orang Jepang ini sangat mudah diajak masuk Islam. Ya, ini pengalaman saya. Karena dari sekian banyak orang yang saya ajak ngobrol, satu orang yang nolak cuma. Masya Allah. Semuanya pengen tahu tentang Islam. Dan dia curious betul-betul, dia pengen tahu gara-gara dia ngeliat pakaian saya aneh kan. Ternyata dia nanya, tadi di lift juga orang nanya, kamu dari mana? Kok, oh, I like your fashion gitu. Dia suka gayamu. Mungkin dia viral pakai cosplay. Cosplay kayak di sini kan orang suka tuh. Wibu-wibu itu kan Naruto macam-macam. Dia bilang nih ajib juga nih pakaiannya, ada sorban, ada gamis, ada tongkat. Nah, jadi ketika mereka melihat itu Bu ya, dia pengen tahu. Maka ini penting para dai untuk menunjukkan identitas keislaman. Memakai sunnah itu di negeri-negeri non-muslim itu urgent. Dan itu sebetulnya dekat ke wajib. Karena maaf ya, kalau ada orang berjalan tanpa identitas keislaman, tidak bawa identitas, tiba-tiba kita ajal nggak tahu. Tiba-tiba mati. Kalau orang nggak tahu kita muslim, kemungkinan kita dikremasi. Benar. Dibakar jenazah kita. Tapi kalau dia tahu ini orang Islam, pasti kita dibawa ke masjid terdekat. Ini orang Islam ini. Karena kita ada sunnah. Karena ada tanda-tanda keislaman. Dan perlu juga seperti dakwahnya para wali Allah di Indonesia ya. Mereka dakwah ke Indonesia kan bukan dengan peperangan, bukan dengan kekerasan. Tapi dia pendekatan sosial budaya. Jadi para da'i jangan terlalu keras menghantam budaya orang-orang Jepang. Selama itu tidak bertentangan dengan sunnah. Dan yang saya lihat, orang Jepang ini sebetulnya dia sudah mengamalkan Islam. Benar, Ustaz. Cuma dia nggak tahu yang diamalkan itu ajaran Islam. Dan kita takjub juga, oh hebat kali mereka bersih. Padahal bersih itu ajaran Islam. Dia disiplin. Disiplin itu ajaran Islam. Oh dia rapi ya, rapi itu ajaran Islam. Oh dia nggak kepo ya, dia kalau di kereta api kan dia tundukkan pandang tuh. Dia nggak mau tengok kita, dia nggak mau. Melihat kita dia nggak mau. Dia tundukkan pandang itu ajaran Islam. Ya, di jalan tundukkan pandang. Ya. Dan dia nggak kepo dengan urusan orang. Kita mau ngapain dia nggak lihat, matanya nggak ada gitu terus. Nggak, gunjing gibah mungkin nggak sebanyak di Indonesia ya. Di sini saya lihat orang-orang dia sibuk dengan dirinya sendiri. Nah, ini ada plus minusnya. Nah, intinya kalau melihat hobinya orang Jepang dengan fantasi-fantasi komik-komiknya semuanya, dia tuh seakan-akan lagi diam itu dia itu pengen ajak aku ngobrol. Cuman orang ini nggak enakan, saya lihat dia takut mengganggu orang, takut orang nggak nyaman dengan obrolan itu. Nah jadi minta maaf beberapa orang saudara-saudara kita yang dari Indonesia datang di sini yang ada 30 tahun, ada 20 tahun, saya tanya sudah berapa orang yang abang syahadatkan selama di sini? Dia bilang belum ada. Kenapa belum ada? Karena memang belum ada yang diajak. Benar. Kalau kita ajak, pasti mau. Atau dua kemungkinan.
nggak mau atau mau. Tapi kalau kita tidak ajak, satu kemungkinan nggak mau. Nggak mau. Ya, sama kayak orang nembak cewek lah. Siap. Kalau kita pinang dia, ada kemungkinan diterima atau ditolak. Tapi kalau kita diam, satu kemungkinan nggak dapat. Nggak dapat. Nah, jadi senyuman terbaik, akhlak, ta'aruf, ceritakan tentang Islam. Jadi kalau ada orang kayak kemarin di Nagoya, kita kan lagi bantu juga untuk pembebasan gedung Masjid Mina. Masjid Mina, Siap. Masjid Indonesia Nagoya. Jadi kebetulan masjid itu kan baru dibayar 1,5 M, 1,2 M. Iya. Jadi kunci belum dikasih sama orang Jepang nih sampai lunas kan. Siap, Ustaz. Jadi kalau kita ada acara, orang Jepangnya, Datang. developernya, dia nunggu kita sampai selesai acara. Oh. Ditungguin di mobilnya di bawah. Kita udah 2 jam nggak selesai-selesai, akhirnya dia naik ke atas. Penasaran dia, ngapain orang lama kali di atas kan? Pas dia naik, siapalah nama, lupa, ada catatan nama itu. Dia naik, dia lihat aku lagi syuting iklan masjid. Terus dia masuk ke dalam masjid, saya langsung ajak dia. Ada videonya tuh, saya ajak dia ngobrol, syahadat masuk Islam. Allah. Nah, dia bilang, kamu suka Islam nggak? Suka. Kamu tahu Islam nggak? Nggak tahu. Mau nggak kamu kau ajarin Islam? Mau. Nah, kalau mau, pelajaran pertamanya, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hari pertama di Jepang, ya kan langsung sampai kita ke Gotanda Hotel, menginapkan di sana. Besoknya Jumatan. Jadi Jumat lalu dapat tugas dadakan aja kan, khutbah Jumat di Masjid Al-Ikhlas. Oh, Di Shinjuku. Shinjuku saja. Di Shinjuku itu masjid, masya Allah, di tengah tempat maksiat ada satu musola, masjid lah. Tapi sebetulnya itu nggak pantas disebut masjid karena nggak bisa 40 orang muatnya. Ya. Subhanallah, akhirnya setelah khutbah Jumat datang intelijen ke atas. Mungkin dia lihat ada orang bersorban naik ke atas. Wah, itu siapa lah ini, Taliban atau teroris dari mana? Nah, jadi polisi intelnya datang. Saya pikir dia orang Islam mau sholat, tapi kata Ustaz Soleh itu, yang imam di sana, dia bilang non Muslim, polisi ini. Ngobrol syahadat. Itu orang pertama syahadat. Intel itu. Masya Allah. Kemudian sorenya kami ke masjid, Cami Masjid. Ke Cami Masjid pas mau maghrib. Nah, kamu masuk masjid, papasan dengan 2 orang perempuan Jepang cantik-cantik, 2 orang. Kire ya. Sebuah pakai gamis tapi nggak pakai hijab. Siap. Saya pikir dia muslim mu'alaf, saya bilang assalamualaikum. Terus dia bilang, what you said? Ternyata dia bisa bahasa Inggris. Oh, Masya Allah. Oh, jarang Jepang bisa bahasa Inggris kan? Siap. Saya bilang assalamualaikum. You are Muslim? No, if you Muslim, you must say assalamualaikum when you meet your brother Muslim. You sister Muslim. Assalamualaikum. Apa artinya? Saya jelasin pakai bahasa Inggris kan. Kamu mau tahu tentang Islam? You like Islam? Yes. Yeah, that's why I come to masjid gitu. Oke, namanya Andri sama Mana. Ternyata 2 orang ini. Andri sama Mana. 2 orang ini artis Jepang ternyata. Ternyata dia di TV di mana-mana terkenal dia. Siap. Dia terkenal. Nanti saya kasih tahu linknya. Terus mulailah cerita sebentar. 5 menit saya cerita sama dia. Dia syahadat. Allah. Nah, nanti kita akan viralkan videonya. Siap. Subhanallah. Intinya orang Jepang ini hatinya lembut-lembut, orangnya baik, orangnya haus dengan hidayah. Mereka perlu Islam. Islam itu solution. Jadi saya kaget pertama turun di kereta api itu ada orang pakai speaker, pakai toa, dibilang where's the love, where's, pakai bahasa, dikasih kita pamflet, ternyata misionaris. Siap. Dia tidak malu-malu menyebarkan pamflet, menyebarkan agamanya, dan orang Jepang tidak masalah dengan itu. Iya, benar. Maknanya kalau agama lain dia bisa terang-terangan, kayak kemarin kita juga kemarin kita yang di bukan yang di aku ngamen. Nambah. Oh, itu ada orang Buddha terang-terangan dakwah agamanya. Pakai umuman, dia pakai pakaian Budanya. Siap. Saya bilang kalau orang agama lain dengan bangga dia menyebarkan agamanya, kenapa Islam malu-malu? Kenapa kita nggak mau? Nah, mestinya ya, mudah-mudahan tahun next time aku ke sini, bukan 46 orang, 4.000 orang. Amin. 4.000 orang yang bersyahadat di masjid ini. Amin. Ya, kita bikin sesuatu. Coba pikirkan apa yang bisa dibuat. Apa yang dibuat oleh para wali Allah dulu? Menikahi anaknya raja, contohnya. Siap. Dia nggak memikirkan raja mau masuk Islam, nggak masalah, nggak mau nggak apa-apa. Yang penting nanti anaknya dia, pangeran, cucunya raja akan jadi raja. Kan gitu. Jadi
dengan mendatangkan orang Islam sebanyak-banyaknya ke sini, orang Indonesia Siap. sebagai pekerja, dan kita bekali dengan fikir agama. Kemudian dengan menikahi wanita-wanita Jepang. Ya, ini yang jomblo-jomblo nih, kalian jangan pulang kampung nyari istri. Nikah di sini. Ya. Nah, ataupun yang sudah yang seperti Ustadz Rizal mungkin ada kemampuan buka cabang. Ya. Nah, silakan kalau ada kemampuan, kalau enggak jangan. Karena niatnya dakwah. Rasulullah SAW itu suka melihat jumlah umat yang banyak. Ya, jadi selama saya baru 10 hari di Jepang, Kanda Buya sudah 23 tahun, tentu lebih banyak tahunya ya. Fikir da'i dengan fikir ulama beda. Ya, kalau orang alim dia cuma fikir bagaimana mengajarkan agama, bukan mengajak ya. Jadi kalau, dan ini tidak boleh disalahkan salah satunya. Tugasnya teman-teman jamaah tabligh, kata Syekh Nuruddin Al-Banjari, mengangkat umat dari neraka ke pintu surga. Tugasnya para ulama mendorong umat dari pintu surga ke dalam surga. Allahu Akbar, masyaallah. Paham ya? Jadi tidak ada yang hebat. Saya bagian ngajak-ngajak orang masuk Islam. Setelah dia masuk Islam, masuk masjid, tolong diikram, jangan sampai dia keluar lagi. Nah, sama seperti kita ngajak orang berteduh di rumah kita, di luar hujan, ternyata masuk ke dalam rumah bocor atapnya. Basah juga, dia keluar lagi. Berapa banyak orang masuk Islam kemudian murtad lagi. Nah, jadi dakwah itu mudah, dan kita dakwah dengan mahabbah. Kenapa kita harus sayang sama orang Jepang? Karena orang Jepang ini terlalu baik terhadap orang Indonesia. Kenapa baik? Semua produk terbaiknya, mobil, motor, AC, kipas angin, semua. Apa yang mereka punya di Jepang yang terbaik pasti dikirim ke negara kita. TV. Ya, sehingga dengan itu, dengan produk-produk mereka itu kita bisa berdakwah, mencari nafkah, mengantar anak sekolah, kita bisa mengantar istri ke pasar. Ya. Masalahnya setiap berpuluh tahun kita pakai mobil, motor orang Jepang. Pernah nggak sekali saja ketika starter itu motor, doa, ya Allah, beri hidayah orang Jepang. Ya Allah ya Rabbi, nggak ada ya belum ya? Nggak ada. Kayaknya harus starter sekarang Ustaz. Ya, makanya jangan sampai ya mendoakan pun tak mau. Mungkin datang ke sini nggak semua orang mampu. Baik dari segi biaya, kesempatan, takdir Allah. Tapi mendoakan semua orang bisa. Nah, yang sudah ada di sini, kalian adalah orang-orang pilihan Allah. Ya, semua orang, kalau hanya untuk mencari dunia ke Jepang, pulang. Di kampung banyak orang kaya. Ya? Kalau ada keyakinan aku ke Jepang aku kaya, syirik. Yang ngasih rezeki Allah, bukan negara ini, bukan Jepang, bukan orang Jepang yang ngasih rezeki. Ya, tapi kalau niatnya untuk dunia ke sini, kata Sayyidina Umar bin Khattab dalam satu hadis, siapa yang berhijrah untuk dunia, dia akan dapatkan dunia. Siapa yang berhijrah untuk wanita yang akan dia nikahi, dia akan dapatkan wanita. Dan siapa yang berhijrah untuk Allah dan Rasulnya, dia akan dapatkan Allah dan Rasulnya. Nah, jadi meluruskan niat tasyikhuniyah kepada saudara yang ada di Jepang, itu urgent. Itu perlu. Oh, besok lah aku dah. Jangan tunggu besok. Kita nggak tahu hari ini hari terakhir kita. We never know. Kita nggak pernah tahu. Maka sahabat-sahabat sekalian yang ada di Jepang ya, kalian orang-orang pilihan Allah, jangan ke sini untuk urusan dunia. Itu aja nasihat saya. Kalau pepatah orang Minang, hujan nameh di negeri orang, hujan batu di negeri seorang, lebih suka di negeri seorang. Jadi nenek moyang kita, datuk-datuk kita, buya-buya kita dulu, kenapa mereka sampai ada yang jadi imam di Masjidil Haram? Itu orang Minang. Saya Yasin Al-Fadani. Nah, itu guru-guru besar semua. Mereka betul-betul bermujahadah, berkeringat, menaik kapal mereka ke sana untuk menuntut ilmu. Jadi dua saya lihat orang Minang merantau, belajar agama atau nyebarin agama. Kalau urusan dunia tidak ada ceritanya orang Minang merantau. Mengapa merantau? Cari kampung. Nah, jadi hadirin sekalian, please ya, luruskan niat. Nggak ada apa-apanya nih dunia ini. Apalagi di Jepang 4 musim. Di negara kita kayak surga. Minta maaf ya, seindah apapun Jepang, seindah apapun negara manapun di dunia, saya sudah banyak datang ke banyak negara, Bu ya. Tidak ada yang seperti Indonesia. Semuanya dasarnya. Di Indonesia itu, Masya Allah, kalian orang Indonesia nih, ya, kalau ke Jepang ini, pengorbanan, jangan dipikir senang-senang. Bahasa kita harus belajar dulu, apa-apa semua harus teknologi. Salah-salah naik kereta, nyasarnya jauh. Ya, kita kadang-kadang nggak tahu. Kita naik kereta bolak-balik salah kemarin.
Salah naik kereta udah tapi jauh, udah cuma nyampe. Salah naik kereta, keluar lagi. Ya, nggak ada dalil. Jadi dari airport tuh nggak ada dalil, nggak ada yang jemput sampai ke sini. Dan alhamdulillah di sini kita pun masjid Istiqlal ya, Istiqlal, Masya Allah. Alhamdulillah. Osaka itu Bu ya. Alhamdulillah, Masya Allah. Mio TV rahmati Allah SWT, Masya Allah, luar biasa. Ini intinya yang disebutkan oleh Ustadz Dery Sulaiman tadi adalah, jadi kadang-kadang untuk menjaga keimanan seorang itu, kalau orang-orang Jepang yang mu'alaf dan siapa saja yang mu'alaf, yang pertama adalah ikram, ya Ustadz ya? Ikram. Ikram. Jadi Ambil hatinya. ikramnya, ambil hatinya dulu. Jadi, alhamdulillah Ustadz, ini kita masih Istiqlal Osaka ini kita operasi 24 jam Ustadz. Nah, kita operasional 24 jam dan alhamdulillah kita menyediakan makanan dan minuman Ustadz. Dan alhamdulillah setiap Jumat pun kita ada namanya bento halal Ustadz. Bento halal Ustadz. Bento halal ini nasi Ustadz. Bento. Nasi halal Ustadz. Jadi alhamdulillah. Jadi setiap Jumat pun kita menyediakan. Dan alhamdulillah, miyoti rahmati Allah SWT. Jadi ketika untuk mengajak orang ke dalam agama Allah SWT mungkin mudah sekali. Tapi kadang-kadang istiqomahnya Ustaz, istiqomahnya. Nah, cara agar orang itu bisa istiqomah di dalam masjid, maka orang yang di dalam masjid itu harus ikram, ya Ustaz ya. Harus ikram kepada orang yang datang ke masjid itu. Jadi kata Ustaz Dery yang katakan, kalau yang punya stres ketika sebelum masuk masjid, kalau bisa keluar dari masjid, stresnya hilang. Ya Ustaz ya. Karena itulah insyaallah nyotir rahmati Allah SWT dan seluruh jemaah masjid Istiqlal rahmati Allah SWT. Jadilah yang pertama kali adalah kita tanamkan rasa ikhlas Ustaz ya. Ikhlas kita dan untuk menjamin bisa ikram itu salah satunya kita harus menjaga keikhlasan kita. Ustaz Dery, alhamdulillah ini kita ada dalam ceramah antum Ustaz, mungkin ada lagu antum Ustaz ya. Jadi kadang-kadang bukan pekerjaan yang bukan pekerja keras yang memberikan hasil, tapi yang memberikan itu adalah Allah SWT. Nah kadang-kadang Ustaz, jadi di Jepang ini mayoritas kita ada pekerja kita Ustaz itu kurang lebih 47.000 orang Ustaz. Orang Indonesia khususnya. Pekerja Ustaz. Jadi pekerja mulai dari pemagangan, engineering. Tapi jumlah orang Indonesia 150.000 katanya. Ya, kurang lebih 150.000 orang Ustaz. Jadi hanya yang pekerja saja. Jadi bukan mahasiswa Ustaz ya. Jadi kadang-kadang kita Ustaz, ada pingin ke masjid. Kadang-kadang pingin beramal, kadang-kadang kesempatan tidak ada. Jadi kadang-kadang masih ada di konsep di pikiran kita tuh bahwa pekerjaan itu menghasilkan uang, Ustaz. Jadi kadang-kadang konsep seperti ini mohon diberikan sedikit jawabannya, Ustaz. Iya. La natrukal asbab walakin natruk al-yaqin ala asbab. Itu kata ulama. Bukan meninggalkan pekerjaan, tapi meninggalkan keyakinan kepada pekerjaan. Meninggalkan asbab itu haram, yakin kepada asbab itu syirik, Bu ya. Semua orang tahu ini masalah tauhid ya. Kita kalau sering baca kitab Al-Hikam paham ini. Nih halus tipis banget nih. Ya, boleh ditulis di kolom komentar ya. Meninggalkan asbab haram, yakin kepada asbab syirik. Jadi bagaimana solusinya? Semakin sungguh-sungguh kita bekerja, disiplin kita bekerja, tertib kita bekerja, semakin yakin kita Allah yang memberi rezeki. Ya. Jangan bilang, oh pekerjaan kita duduk-duduk aja di masjid, nanti Allah yang ngasih rezeki. Kalau iman makom kita udah seperti makomnya para wali Allah, memang benar, terbesit Allah hantar. Tapi kadang-kadang kita belum sampai di makom seperti itu, kita rasa kita di sana, padahal bukan. Jadi ada orang-orang Bu ya, yang memang dia kalau bekerja dia berdosa. Dia bekerja berdosa dia. Itu maksudnya gimana Ustaz? Iya, ada orang contohnya para masyaikh. Tidak akan mati seorang hamba, kata Nabi, sebelum Allah sempurnakan rezekinya. Dan rezeki tidak akan tertukar. Beda dengan sendal jepit bisa ketukar. Jodoh juga nggak bisa ketukar. Jadi orang beriman tuh dia tenang hatinya. Meragukan akan janji Allah itu dosa besar. Jadi kalau ada orang Islam yang ragu masalah rezeki, besok makan apa, besok kerja apa dan sebagainya, dia ragu Allah nggak bagi rezeki, berarti dia telah meragukan janji Allah. Dan tidak ada satu orang manusia pun yang akan bisa lari dari kejaran malaikat Mikail, pembagi rezeki, sebagaimana tidak bisanya kita lari dari kejaran malaikat Israel, pencabut nyawa. Jadi mau sembunyi dimanapun, Bu ya, kalau Allah sudah takdirkan itu rezeki kita, pasti Allah hantar. Nah, jadi memasukkan keyakinan ke dalam hati ini perlu ada pengalaman iman. Dan itu salah satu waktu dicerita aku di beberapa podcast tentang ada orang dari Spanyol belanja, tapi dia datang jam 12, azan jam 12.05, sementara anak udah bersumpah pakai nama Allah tidak akan tinggalkan 5 waktu di masjid sampai mati. Dan itu bisa dibuat di mana saja sebetulnya. Kayak teman-teman di Jepang ya, kalau kalian jauh dari masjid, tidak ada alasan untuk tidak sholat berjamaah. Sendirian bisa sholat berjamaah. Sendirian nih, azan, kemudian iqamah. Maka di Fadilah Amal diceritakan kan, malah Allah perintahkan malaikat menjadi makmumnya sudah semata memandang. Sendirian nih. Jadi orang di hutan, orang di pabrik, orang di mana-mana, tidak ada orang Islam. Dia sendirian. Dia jaga sholat dengan niat berjamaah. Ataupun dia nggak azan, dia iqamah.
Lalu dia sholat. Rakib dan atid jadi makmumnya. Allah Akbar. Berarti dia sendiri pun dia niat berjamaah Dapat Ustaz. pahala jamaah terus. Allah Akbar. Jadi nggak ada ceritanya kita tidak berjamaah. Kita berjamaah. Kalau sendirian malaikat jadi makmum kita. Mungkin jin-jin Islam menjadi makmum kita. Allah Akbar. Nah, jadi saya waktu itu di Bali bersumpah tidak akan tinggalkan. Diuji Allah sumpah itu. Ketika lagi perlu duit, toko harus dibayar. Sementara tamu itu buru-buru. Saya bilang kalau kamu buru-buru kamu nggak bisa di sini. Cari tempat lain aja. Aku harus ke masjid. Dibilang namas in the shop. No problem. I'm many Muslim friend. Maroko, Marrakesh semua. Di Spanyol katanya no problem. Dia tahu namas salat kan kata orang Yeah. orang. Saya bilang no brother. Me masjid. Yeah. I need money. You my brother, my friend, and I need Allah. Allah. Allah calling me now. I go to masjid. Allah. If you like, you wait for me. If you don't like, you go. You go your way. Anak balik dari masjid, dia masih duduk. Dan ini Masya Allah, janji Allah benar. 5 janji Allah kepada orang yang menjaga salat 5 waktu di masjid. Di dunia Allah berkahi rezekinya. Di kubur dibebaskan dari siksa kubur. Menerima catatan amal dari sebelah kanan. Melintasi sirat secepat kilat dan masuk surga tanpa hisab. Allah. Berkah pada rezeki itu seperti manis pada gula. Buat apa kita punya gula 1 kontainer tapi tak manis? Kan lebih baik punya gula 100 kontainer tapi manis. Bisa bagi-bagi orang. Nah, jadi masukkan ke hakul yakin. Kalau ilmu yakin semua orang udah tahu lah. Tapi ainal yakin, melihat dan yakin seyakin-yakinnya Allah kuasa, makhluk tak kuasa. Yakin Allah hantar rezeki. Baru dengan pengalaman iman tuh bertambah keyakinan. Saya sering doa kayak gini Ibu ya. Saya bilang ya Allah, Nabi Ibrahim dibakar tidak masalah. Tidak terbakar selai rambut pun. Nabi Musa membelah lautan. Nabi Yunus dimakan ikan, dia tak mati. Dia keluar selamat dari perut ikan. Itu pengalaman mereka, ya Allah. Aku percaya. Tapi tolong berikan pengalamanku sendiri. Biar aku bertambah yakin kepadamu. Seperti Nabi Ibrahim kan. Hendak tahu bagaimana Allah menghidupkan. Allah tanya, apa kamu ragu kepadaku ya Ibrahim? Tidak, aku ingin keyakinanku bertambah. Maka diperintah mengumpulkan burung-burung, 4 burung. Kemudian disembelih 4-4-nya diaduk-aduk. Kemudian disuruh panggil. Terbang balik, Allah hidupkan lagi. Nabi Ibrahim hanya ingin tahu bagaimana cara Allah menghidupkan orang mati. Benda-benda yang mati. Jadi teman-teman tidak ada salahnya kita minta sama Allah. Ya Allah berikan aku pengalaman iman ya Allah. Biar iman ini masuk ke dalam hatiku ya Allah. Tanpa ada kesyirikan sedikit. Hari ini banyak orang ilmu. Iman yang lemah. Jangan dipikir orang yang berzina, orang yang berjudi, orang yang mencuri, korupsi itu tidak tahu. Bahkan mungkin dia lebih hafal dalilnya ketimbang kita. Ya, jadi apa permasalahan umat Islam hari ini? Bukan ilmu yang kurang, Bu ya, tapi iman yang kurang. Makanya usaha tabligh kata Syekh Ilyas, Muhammad Ilyas Al-Kandalawi, tahrikul iman. Ini usaha pergerakan iman. Kalau ilmu bisa di internet, bisa lihat di TikTok, di mana-mana bisa kita belajar ilmu. Tapi untuk belajar iman tidak ada cara lain. Kecuali dengan mengorbankan waktu, harta, fikir, tenaga, semuanya. Kita harus berani meninggalkan semua orang yang kita cintai untuk Allah dan Rasulnya. Nah, setelah itu kita buat, barulah nanti iman kita diakui. Ingat ketika di Makkah, ada Ummahatul Mukminin Khadijah Al-Kubra radhiyallahu anha, ada Asyara Mubashirin, ada Khulafaur Rasyidin Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, ada Sayyidina Bilal di sana. Tapi tidak ada satu ayat pun yang turun di Mekah yang berbunyi ya ayyuhalladzina amanu. Kapan iman mereka diakui oleh Allah? Ketika mereka hijrah dari Mekah ke Madinah. Sampai di Madinah barulah turun ayat ya ayyuhalladzina amanu. Jadi teman-teman boleh kalian mengaku beriman. Tapi kalau kita belum mampu meninggalkan semua yang kita cintai untuk Allah dan Rasulnya, nah selama-lama lah, 3 hari saja. Coba tinggalkan dunia ini 3 hari. Berani nggak? 3 hari nggak digaji. 3 hari nggak ada duit. 3 hari nggak live TikTok. 3 hari nggak live Instagram. 3 hari kita nggak bertransaksi bisnis. Hanya di masjid bersama Allah. Bermesraan dengan Allah. Mau nggak? Nah, jangan kan, makanya orang-orang tabligh ini bilang gila sama pencinta dunia. Bukan 3 hari, 4 bulan dia tinggalkan kerjaannya. Ya, tapi anaknya juga tetap sekolah. Anaknya jadi hafiz Quran. Ya. Istrinya tambah soleha. Jadi jangan khawatir. Nah, jangan khawatir masalah dunia. Dunia ini bukan tempat tinggal kita, tapi tempat meninggal. Allahumma la aisha illa aishul akhirah. Nabi yang mengatakan, aku pastikan kata Nabi tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat. Allahumma la aisha illa aishul akhirah.
Jadi orang beriman dia tahu dunia ini sementara saja, akhirat selama-lamanya. Dunia sebentar saja, akhirat sebentar lagi. Ya, dunia tidak ada apa-apanya. Celupkan ujung jarimu ke samudera yang luas, kata Nabi, dan lihatlah air yang ada di ujung jari. Itulah dunia hari. Nah, hari ini kita berebut air, tetesan air itu mengabaikan samudera yang luas. Maka syarat awal, teman-teman sekalian, ini closing nih sebelum kita Jumatan ya. Syarat awal untuk belajar Islam, cabut cinta dunia dari hati. Orang yang masih mencintai dunia, Bu ya, lalu dia buka Al-Quran, semakin alim dia, semakin cinta dia kepada dunia. Allah. Bahaya. Nanti ayat Al-Quran dia tafsirkan untuk dunia semua. Rabbana atina fid dunya hasanah. Nih, penting kaya ini. Tangan di atas lebih baik tangan di bawah. Oh, ini penting kaya nih. Itu nggak ada urusan dengan harta benda. Itu semua tentang pentingnya iman. Rabbana atina, hasanah di dunia itu bukan orang kaya, tapi ketaatan kepada Allah. Maknanya kalau ada orang kaya taat kepada Allah, hasanah dunianya. Kalau ada orang miskin taat kepada Allah, hasanah dunia. Itu harus difahami seperti itu. Tangan di atas lebih tangan di bawah. Ini pentingnya iman. Orang kalau tidak beriman, dia akan tetap jadi pengemis. Mungkin bukan di pinggir jalan, tapi dia pakai jas, pakai dasi, masuk ke gedung-gedung pemerintah, mengemis proyek di sana. Allahu Akbar. Triliunan nilainya, miliaran, mengemis, disogok sana, sogok perempuan, sogok pakai macam-macam penyogokan. Ya Allah, laknat yang menyogok dan disogok. Nah, hari ini kalau orang beriman, semiskin apapun dia nggak mungkin tangan di bawah. Dia angkat kepala, minta kepada Allah. Itu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Miyoti rahmati Allah SWT. Masya Allah Ustaz. Ini sekarang kita sudah masuk di sholat Jumat sebentar lagi Ustaz. Jadi yang dikatakan oleh Ustaz dari Sulaiman barusan adalah yang pertama yang penting itu adalah iman. Maka mungkin kita sering mendengar ayat itu, ayat 1000 dinar namanya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kalau kita bertawakal dan tingkatkan keimanan kita kepada Allah SWT, maka Allah akan berikan rezeki kepada yang tidak disangka-sangka. Kaum muslimin rahmati Allah SWT. Insyaallah semoga waktu yang singkat bersama Ustaz dari Sulaiman ini Mas singkat sekali Ustaz. Insyaallah kita mengharapkan antum, insyaallah suatu saat kita akan undang Ustaz. Mungkin kita akan undang antum ke sini dan insyaallah kalau ngundang beda ya. Kalau ngundang kaki nggak boleh nginjak tanah. Iya, siap Ustaz. Jadi ini Ustaz dari Sulaiman datang sekarang ini dengan biaya sendiri, subhanallah. Ini biaya sendiri, hotel, pesawat semuanya sendiri, luar biasa insyaallah. Barakallahu Ustaz, semoga Allah balas amal jari antum Ustaz insyaallah. Teman-teman rahmati Allah SWT, insyaallah mungkin di hari Jumat pada tanggal 8 Maret ini kita berikan tamu yang sangat luar biasa sekali. Mudah-mudahan dengan apa yang diberikan oleh Ustaz dari Sulaiman tadi bisa menambah keimanan kita kepada Allah SWT, meningkatkan rasa takut kita kepada Allah SWT. Untuk lebih kita untuk bisa kita lebih banyaknya lagi ikat kepada Allah SWT. Amin ya, amin ya rabbal alamin insyaallah. Insyaallah Ustaz, mudah-mudahan di suatu saat nanti kita bisa seperti lanjutkan pembicaraan kita Ustaz. Insyaallah kita tunggu kedatangan untuk insyaallah Ustaz lagi insyaallah di hari yang ya, saya ada niat untuk berlama-lama di Jepang. Siap Ustaz. Mudah-mudahan nanti bisa bermukim ya, minimal 4 bulan lah. Amin insyaallah Ustaz. Nanti kita tunggu Ustaz. Nanti ya Pandia insyaallah kita siap ya. Orang ini insyaallah. Ditemani ya. Insyaallah kita siap temani insyaallah. Iya. Insyaallah. Amin insyaallah. Allah insyaallah. Barakallahu fiik, barakallahu insyaallah. Ya rahmat Allah SWT. Jangan lupa insyaallah tonton insyaallah nanti bagaimana podcast kita bersama Ustaz dari Sulaiman insyaallah. Mudah-mudahan menjadikan asbab hidayah di seluruh dunia dan seluruh Jepang, khususnya di daerah Osaka dan sekitar. Amin ya. Amin. Barakallahu fiik, barakallahu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.